Baik pemirsa, beralih ke informasi pertama yaitu preman mabuk diamankan polisi. Ada 2 preman yang mabuk berat bersama seorang wanita paruh baya dan memukuli warga di sebuah pasar tradisional. Warga lain yang kesal langsung menangkap para pelaku dan menghakiminya. Beruntung polisi segera datang dan pelaku diamankan ke Mapolsek Balung. Baik, untuk mengetahui lebih jelas mengenai 2 peristiwa tadi, saya akan mencoba untuk terhubung langsung dengan AKP Sunarto, Kapolsek Balung. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore, AKP Sunarto. Iya, betul. Bisa Ya. dibantu. Perkenalkan dan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Oke, Mbak Silvi. Selamat Iya. sore. Selamat sore. Baik, dan mengenai informasi terkait dengan adanya preman mabuk yang diamankan polisi. Oke, baik Mbak. Jadi tadi malam kebetulan saya masih di kantor juga, sekitar pukul 01:15. Iya. Saya mendapatkan telepon dari salah satu masyarakat yang memberikan informasi bahwasanya di salah satu warung lesehan, tepatnya di belakang Telkom Balung, Iya. itu telah terjadi keributan antara 2 orang yang mabuk berat Iya. dengan masyarakat sekitar. Akhirnya saya dan anggota langsung menuju ke TKP dan benar bahwasanya di TKP sudah ramai orang dan ada keributan. Saya lihat akhirnya saya lerai dan saya amankan si pelaku dari amukan massa dan saya amankan ke Polsek Balung. Baik, kalau boleh diketahui dan identitas dari 2 orang yang mabuk pada dini hari tadi itu apakah memang benar warga Balung atau bagaimana Dan? Bukan. Jadi 2 orang pelaku ini, yang satu itu atas nama inisial MF, Iya. usia kurang lebih 31 tahun, itu adalah warga Desa Paleran, Iya. Kecamatan Umbulsari. Yang bersangkutan kita tetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap warga masyarakat Balung. Kemudian temannya yang satu adalah inisial MS, Iya. warga Desa Semboro, Kecamatan Semboro. Jadi mereka berteman. Yang bersangkutan kita tetapkan sebagai saksi karena pada malam tadi yang bersangkutan tidak melakukan pemukulan dan itu juga sudah dibenarkan oleh beberapa masyarakat Iya. di sekitar tempat TKP yang kita jadikan saksi juga. Baik. Lalu untuk motif yang menjadi motif dari 2 orang melakukan penganiayaan itu sendiri apa Dan? Oke, jadi saya koreksi ya Mbak, yang melakukan penganiayaan hanya 1 orang. Oh iya. Yang satunya MS itu hanya teman dan bersangkutan juga mendapatkan pukulan dari si MF menurut pengakuan. Ya mungkin karena kendali atau pengaruh dari alkohol akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya. Dan itu dibenarkan oleh 2 ibu-ibu yang saat Iya. itu menemani mereka berdua. Memang pada dasarnya si MF ini, si pelaku, adalah residivis, mantan baru sekitar 1 bulan yang lalu keluar dari penjara setelah menjalani kurang lebih 8 bulan vonis hakim. Iya. Dan sekitar 1 bulan yang lalu baru keluar dalam kasus yang sama, penganiayaan terhadap orang. Baik, untuk penganiayaannya kemarin tuh di mana Dan kalau boleh diinformasikan? Oke, jadi mereka berdua, 2 orang, 1 orang pelaku dan 1 temannya ini, Iya. saat minum-minum dengan ditemani oleh 2 ibu-ibu. Kebetulan di sebelahnya juga ada masyarakat yang beraktivitas dan salah satunya korban, saudara Bagong, kurang lebih usia 58 tahun. Iya. Beliau malam itu mau makan di salah satu warung dekat dengan lesehan yang saat itu ada 2 atau
orang minum-minum itu si pelaku itu. Iya. Entah apa penyebabnya, si pelaku ini tanpa sebab yang jelas mendatangi yang bersangkutan, mendatangi korban dan melakukan pemukulan Iya. pada bagian wajah, namun bisa dihindari, hanya menyerempet katanya, dan yang korban akhirnya menghindari hal itu agar tidak terjadi keributan yang berbeda. Tetapi sama pelaku dikejar dan pelaku mengambil kompor di warung lesehan tersebut dan dilemparkan ke korban. Dan ada lagi satu warga yang kena bogem, ya sepertinya si koboi jalanan ini pelaku. Makanya masyarakat di sekitar situ akhirnya rame-rame melakukan aksi massa kepada si pelaku. Syukur alhamdulillah kami cepat datang di TKP dan yang bersangkutan si pelaku kita amankan ke polsek. Baik, berarti bisa dipastikan bahwasannya korban dari kejadian tadi pagi itu ada 2 orang, seperti itu ya, Dan? Iya, 2 orang. Tetapi yang satunya hanya mengalami luka ringan saja sesuai dengan hasil visum yang sudah kita lakukan. Baik, untuk keadaan satu korban lain yang terkena lemparan dari kompor itu seperti apa dan kondisinya saat ini? Korban mengalami luka di bagian sikut. Ya. Kemudian ada juga luka di bagian lutut dan ada juga di bagian dagu. Jadi memang ada 3 titik tempat luka yang diderita oleh korban. Baik, lalu yang terakhir Dan, ancaman pasal yang akan diberikan kepada tersangka atau pelaku itu seperti apa Dan? Kita masih dalamin lagi. Kalau masuk unsur pasal 170 pengeroyokan, ya otomatis akan lebih berat, di atas 4 tahun hukuman. Baik, Dan beralih ke kasus selanjutnya mengenai curanmor, maksud saya